Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Purwatiningsih. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap belajarnya. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai karakter building dengan topik menerima diri. Tujuan dari pembelajaran menerima diri sendiri adalah yang pertama, pemahaman tentang pentingnya menerima diri. Yang kedua, pemahaman tentang bahaya menolak diri sendiri. Yang ketiga, pemahaman tentang menghargai diri sendiri. Yang keempat, pemahaman tentang menjadi diri sendiri. Nah, di sini, kira-kira menurut teman-teman, siapa yang membuat kamu bahagia? Pasti jawaban dari teman-teman adalah diri sendiri. Tapi apakah kamu sudah benar-benar mengetahui apa yang bisa membuat kamu bahagia? Oke, mari kita bahas tuntas mengenai materi tentang menerima diri. Pengertian dari menerima diri. Menerima diri adalah di mana kita menerima segala kelemahan dan kelebihan kita atau menerima segala sesuatu yang ada di dalam diri kita dan menerima segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan dan diri kita. Sehingga sikap kita memandang diri sendiri sebagaimana apa adanya dan memperlakukan diri kita secara baik disertai dengan rasa syukur, rasa senang, dan rasa bangga sambil terus mengusahakan kemajuan. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit mengenai cerita peneliti terdahulu menemukan cara membantu untuk mengenal dirinya. Yang pertama adalah Carl Gustav Jung pada tahun 1875 sampai tahun 1961. Dia ingin mengetahui bagaimana cara membantu manusia untuk mengenal dirinya secara akurat, lebih objektif, dan mendalam. Lalu, Freud, pada waktu itu, Jung sudah mengetahui pendapat Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh objek. Lalu, Jung juga sudah mengetahui pendapat Alfred Adler tentang perilaku manusia yang mengatakan bahwa agen penentu perilaku manusia berada di dalam subjek itu sendiri. Lalu, Jung melihat bahwa apa yang dikemukakan Freud dan Adler sebenarnya sama. Hanya satu, melihat dari sudut ekstrovert dan yang lain dari sudut introvert. Selanjutnya, Jung melakukan penelitian dan observasi atas berbagai corak kepribadian manusia selama 20 tahun lebih. Hingga akhirnya, ia mengemukakan penggolongan manusia atas tipe-tipe kepribadian. Yang pertama adalah ekstrovert, yang kedua adalah introvert, yang ketiga adalah thinking, yang keempat adalah feeling. Lalu, ada Isabel Myers bersama ibunya yaitu Catherine Briggs, mempelajari teori Jung dan selama 40 tahun melakukan pengamatan mengenai tipe-tipe kepribadian manusia berdasarkan pada teori Jung tersebut. Lalu mereka pada akhirnya membuat sebuah psikotes yang dapat menggolongkan manusia dalam tipe-tipe kepribadian sesuai dengan teori Jung yang sampai saat ini disebut dengan tes Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Myers dan Briggs memperkuat dan memperluas temuan Carl Gustav Jung mengenai ekstrovert, introvert, penginderaan intuitif, berpikir perasa, dan penilai pengamat. Di sini ada beberapa. Di sini adalah ekstrovert. Di sini
adalah introvert. S di sini adalah sensory. N di sini adalah intuitive. F di sini adalah feeling. P di sini adalah thinking. P di sini adalah perceiving. J di sini adalah judging. Selanjutnya, di sini ada kombinasi dari keempat preferensi di atas yang menghasilkan 16 tipe kepribadian manusia yang mengandung potensi, bakat, dan talenta, sekaligus kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalamnya. Lalu pernahkah kalian membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain? Misalnya, kenapa aku tidak secantik kakakku? Atau kenapa aku tidak sepandai temanku? Nah, pernahkah kalian berandai-andai? Misalnya, kalau saja saya tidak secantik dia, kalau saja saya sepintar dia, betapa bahagianya saya. Umumnya orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain cenderung melihat dirinya berada pada pihak yang kurang beruntung, sedangkan orang lain sebagai pihak yang beruntung, bernasib baik, bahagia, dan sebagainya. Nah, disinilah bahaya dari menolak diri sendiri. Akibatnya, dari membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, membuat kita lupa melihat diri kita sendiri dan merasa kecewa dengan diri sendiri serta putus asa. Yang pada dasarnya, seharusnya kita adalah kita seperti apa adanya. Tetapi kita tidak terus seperti itu. Kita harus berkembang. Di sini ada cara-cara untuk menerima diri sendiri. Yang pertama, gunakan kacamata paradigma baru. Yang kedua, tetapkan standar atau target yang realistis. Yang ketiga, luangkan waktu bersama orang-orang positif. Yang keempat, membaca buku-buku pengembangan diri. Yang kelima, lakukan sesuatu yang membuat Anda lebih menyukai diri Anda. Yang keenam, gunakan kata-kata yang positif pada diri sendiri. Yang ketujuh, bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Selanjutnya, manfaat dari menjadi diri sendiri. Yang pertama, teman-teman akan memiliki pikiran yang menjadi jernih. Yang kedua, teman-teman dapat lebih menikmati hidup. Yang ketiga, teman-teman dapat mengetahui potensi diri dengan mudah. Yang keempat, teman-teman dapat mencapai kesuksesan. Di sini ada 4 step to raising to your PQ. Yang pertama, understanding yourself and your personality style. Yang kedua, understanding another person in his or her style. Yang ketiga, ada adapting your style to have better relationships. Yang keempat, building better team. Di sini ada mengenai cara memahami diri. Di sini ada contextual self, ada developed self, ada adapt and grow, ada calm behavior. Di sini ada true self. Di sini dijelaskan bahwa awal potensi bawaan, semua hal yang positif dari bakat dan bawaan. Lalu naluri membutuhkan pengolahan, lalu rekaman pengamalan bisa positif dan negatif, lalu perilaku aktual. Mari kita coba tes melakukan ide pekerjaan sesuai dengan kepribadian kamu. Kalian dapat menggabungkan dan susun 4 huruf yang sesuai pilihan kamu. Misalkan, kamu memilih extrovert, sensors, thinkers, dan judgers. Berarti kepribadian kamu adalah ESTJ. Untuk extrovert,
lebih mengarah kamu semangat kalau ketemu orang baru, disuruh multitasking, kamu jagonya. Atau introvert, kamu lebih suka kerja sendirian dan tenang, fokus ke satu kerjaan. Dan S, sensors, yaitu kamu itu realistis dan mengandalkan fakta, data, atau pengalaman. N, intuitive, kamu seringkali mengandalkan insting atau ide-ide baru dalam menghadapi masalah. T, thinkers, kamu orangnya berpikir logis, objektif, dan konsisten. Atau F, feelers, kamu orangnya sensitif, kooperatif, dan gampang baper. J, judgers, kamu suka yang teratur dan terencana. Ikuti aturan yang ada. Atau P, perseverance, kamu itu dinamis, spontan, dan fleksibel dalam membuat rencana. Lalu setelah kalian memilih 4, kalian cocokkan kepribadian kamu. Apabila kalian dapat ESTJ, berarti karir ideal kalian adalah sebagai pengacara, sales asuransi, farmasi, dan project manager. Apabila ISTJ, karir ideal kalian adalah akuntan, auditor, web developer, pegawai negeri. Apabila hasilnya ESFJ, karir ideal kalian adalah suster, public relation, pekerja sosial, serta guru. Apabila ISFJ, karir ideal kalian pengasuh anak, dekorasi interior, asisten, guru. Apabila ESTP, karir ideal kalian adalah pelatih olahraga, detektif, banker, investor. Apabila ISTP, karir ideal kalian adalah polisi, insinyur, pilot, mekanik. Apabila ESFP, karir ideal kalian adalah bartender, resepsionis, aktor, fashion designer. Apabila hasilnya adalah ISFP, karir ideal kalian adalah musisi, fotografer, ahli perhiasan, dokter hewan. Apabila hasil kalian adalah ENTJ, karir ideal kalian adalah hakim, eksekutif, pengacara, wirausaha. Apabila hasil kalian adalah INTJ, karir ideal kalian adalah ahli bedah, peneliti, insinyur, ahli strategi. Apabila hasil kalian adalah ENFJ, karir ideal kalian adalah event organizer, advertising, guru, public relation. Apabila hasil kalian adalah INFJ, karir ideal kalian adalah dokter hewan, dokter gigi, konselor, terapis. Apabila hasil kalian adalah ENTP, karir ideal kalian adalah reporter, produser, marketing, politisi. Apabila hasil kalian adalah INTP, karir ideal kalian adalah arsitek, programmer, dosen, psikiater. Apabila hasil kalian adalah ENFP, karir ideal kalian adalah pemilik restoran, terapis, guru preschool, konsultan. Apabila hasil kalian adalah INFP, karir ideal kalian adalah pustakawan, penulis, seniman, dan animator. Perlu diingat, tiap tipe adalah unik dan istimewa. Tidak ada yang benar atau salah. Setiap orang menggunakan semua preferensi pada tingkatan tertentu. Tipe tidak menjelaskan segalanya. MBTI tidak mengukur keterampilan atau kemampuan. Sebaiknya, jika membatasi Anda dalam mempertimbangkan karir, aktivitas, atau suatu hubungan, sedari bisa dari tipe Anda untuk menghindari
tipe yang negatif. ISTJ, pengindra yang introvert dengan berpikir sebagai pembantu. Pertama, serius dan pendiam, menyukai situasi yang tenang dan aman. Yang kedua, sangat berhati-hati, sistematis, tanggung jawab, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, memiliki konsentrasi yang tinggi, memegang teguh pada tradisi. Yang keempat, teratur, bekerja keras, fokus pada target yang ingin dicapai. Yang kelima, jika sudah mempersiapkan diri, bisa langsung menyelesaikan tugas. Lalu yang hasilnya ISTP adalah berpikir yang introvert dengan pengindra sebagai pembantu. Pertama, pendiam, lebih suka sendiri, tertarik pada bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Yang kedua, terampil pada hal-hal yang bersifat mekanis praktis. Yang ketiga, berani mengambil resiko jangka pendek. Yang keempat, biasanya menyukai olahraga yang mengandung bahaya. Yang kelima, loyal pada kelompok dan sistem nilai yang berlaku. Yang keenam, kurang peduli pada aturan dalam menyelesaikan sesuatu. Yang ketujuh, pandai menemukan solusi dari masalah-masalah praktis. Selanjutnya, ISFJ, yaitu pengindra yang introvert dengan perasa sebagai pembantu. Yang pertama, baik hati, bekerja keras, dan dapat diandalkan. Yang kedua, lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab, menghargai tradisi dan keajegan. Yang keempat, menyukai hal-hal yang praktis dan serba pasti. Yang kelima, sadar akan posisi dan peran atau fungsinya. Yang keenam, suka mengamati orang lain. Yang ketujuh, sangat peka terhadap perasaan orang lain dan suka melayani. ISFP adalah perasa yang introvert dengan pengindra sebagai pembantu. Pertama, pendiam, serius, sensitif, dan baik hati. Yang kedua, tidak menyukai konflik. Yang ketiga, loyal, jujur, dan realistis. Yang keempat, menyukai kecantikan dan keindahan. Yang kelima, tidak tertarik untuk memegang peranan sebagai pimpinan atau atasan. Yang keenam, fleksibel dan open-minded. Yang ketujuh, apa adanya dan kreatif. Yang kedelapan, menikmati saat ini. INFJ adalah intuitif yang introvert dengan perasa sebagai pembantu. Pertama, pemikir, banyak ide, dan dinamis. Yang kedua, cenderung terpaku pada satu hal sampai benar-benar selesai. Yang ketiga, sangat peka terhadap orang lain dan peduli pada perasaan mereka. Yang keempat, sangat memegang teguh pada sistem nilai yang diyakininya. Yang kelima, selalu ingin melakukan sesuatu dengan benar. Yang keenam, cenderung bekerja sendiri daripada mengambil peran sebagai pimpinan atau pengikut. INFP adalah perasa yang introvert dengan intuisi sebagai pembantu. Yang pertama, pendiam, pemikir, dan idealis. Yang kedua, tertarik untuk masalah kemanusiaan, selalu ingin membantu. Yang ketiga, memiliki sistem nilai yang kuat. Yang keempat, sangat loyal. Yang kelima, mudah menyesuaikan diri, kecuali bertentangan dengan sistem nilai yang dianut. Yang keenam, biasanya mempunyai bakat sebagai penulis. Yang ketujuh, cepat melihat banyak kemungkinan. INTJ adalah intuitif yang introvert dengan berpikir sebagai pembantu. Yang pertama, mandiri, orisinal, analitis, dan tegas. Yang kedua, ahli dalam menerjemahkan sebuah konsep atau teori ke dalam tindakan nyata.
Yang ketiga, sangat menghargai ilmu, kompetensi, dan struktur. Yang keempat, berpikir jangka panjang. Yang kelima, menetapkan standar yang tinggi, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam, secara spontan tampil sebagai pemimpin, tetapi tidak akan patuh pada pimpinan yang ia hormati. INTP adalah berpikir yang introvert dengan intuisi sebagai pembantu. Pertama, logis, orisinil, dan pemikir yang kreatif. Yang kedua, bisa sangat bermanfaat akan teori maupun ide-ide. Yang ketiga, ahli dalam menjelaskan sebuah teori sehingga mudah dipahami. Yang keempat, sangat menghargai ilmu, kompetensi, dan logika. Yang kelima, cenderung pendiam, lebih suka sendiri, agak sulit akrab. Yang keenam, kurang tertarik untuk menjadi pimpinan atau pengikut. ESTP adalah pengindra yang ekstrovert dengan berpikir sebagai pembantu. Pertama, bersahabat, mudah menyesuaikan diri dan cepat bertindak. Yang kedua, pelaksana, fokus pada hasil yang nyata. Yang ketiga, hidup untuk saat ini dan sekarang, berani mengambil risiko dalam waktu singkat. Yang keempat, tidak sabar menghadapi penjelasan yang panjang lebar dan teoritis. Yang kelima, sangat loyal pada kelompoknya, namun tidak begitu peduli pada aturan jika sedang ingin melakukan sesuatu. Yang keenam, pandai bergaul dan bersosialisasi. ESTJ adalah berpikir yang ekstrovert dengan pengindra sebagai pembantu. Yang pertama, praktis, terorganisir, dan menghargai tradisi. Yang kedua, tidak tertarik pada teori atau hal-hal yang abstrak kecuali jika bisa diterapkan. Yang ketiga, punya gambaran yang jelas tentang bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Yang keempat, loyal dan pekerja keras. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, ahli dalam mengatur dan menjalankan sesuatu. Yang ketujuh, warga negara yang baik, menghargai kehidupan yang aman dan tenang. ESFP adalah pengindra yang ekstrovert dengan perasa sebagai pembantu. Pertama, orientasi pada orang menikmati hidup membuat segala sesuatu menjadi lebih seru dan hidup. Hidup saat ini menyukai pengalaman baru. Yang ketiga, tidak menyukai teori dan analisa yang impersonal. Yang keempat, suka melayani dan membantu orang lain. Yang kelima, suka untuk menjadi pusat perhatian. Yang keenam, memiliki common sense yang baik. ESFJ adalah perasa yang ekstrovert dengan pengindra sebagai pembantu. Pertama, hangat, populer, dan berhati-hati. Kedua, lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, punya rasa tanggung jawab yang besar menghargai tradisi. Yang keempat, suka melayani orang lain. Yang kelima, membutuhkan dukungan yang positif dari orang lain. Yang keenam, sadar akan peran dan fungsinya. Selanjutnya, ENFP, yaitu intuitif yang ekstrovert dengan perasa sebagai pembantu. Pertama, antusias, idealis, dan kreatif. Yang kedua, serba bisa. Yang ketiga, pandai bergaul dan bersosialisasi. Yang keempat, menjalani hidup sesuai dengan sistem nilai yang dianut. Yang kelima, sangat bersemangat dengan ide-ide baru, tetapi mudah bosan dengan hal-hal yang kecil. Yang keenam, open mind dan fleksibel dengan kemampuan dan minat yang luas. Selanjutnya ada NFFJ, yaitu rasa yang ekstrovert dengan intuisi sebagai pembantu. Yang pertama, populer dan sensitif, mudah bergaul dan bersosialisasi. Yang kedua, fokus pada dunia eksternal, sangat
peduli pada apa yang dirasakan dan dipikirkan orang lain. Yang ketiga, melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang manusiawi, tidak menyukai analisa yang impersonal. Yang keempat, efektif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manusia. Yang kelima, suka melayani orang lain dan lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Selanjutnya adalah ENTP, adalah intuitif yang ekstrovert dengan berpikir sebagai pembantu. Yang pertama, kreatif, dapat berpikir dengan cepat dan imajinatif. Yang kedua, serba bisa. Yang ketiga, suka berdebat. Yang keempat, sangat bersemangat dengan ide-ide dan proyek baru, namun cenderung mengabaikan hal-hal yang rutin. Yang kelima, jujur, terbuka, dan asertif. Yang keenam, ahli dalam memahami konsep dan menerapkan logika dalam mencari solusi. Selanjutnya ada ENTJ, yaitu berpikir yang ekstrovert dengan intuisi sebagai pembantu. Pertama, asertif dan jujur, terdorong untuk memimpin. Yang kedua, ahli dalam memahami masalah organisasi yang sulit dan memberikan solusi yang solid. Yang ketiga, cerdas dan punya banyak pengetahuan, biasanya pandai berbicara di depan umum. Yang keempat, sangat menghargai ilmu dan kompetensi. Biasanya tidak sabar terhadap sesuatu yang tidak efisien atau tidak terorganisir dengan baik. Biasanya, karakter dari ISTJ ketika meminta kepada Tuhannya, dia sangat sistematis. Contoh, Tuhan, bantulah aku untuk mulai rileks tentang detail pekerjaanku besok jam 11.41.32. Sedangkan ISFJ adalah tipikal yang cermat. Yang dimana, Tuhan, tolonglah aku agar lebih tenang dan santai, dan bantulah aku agar mampu membuatnya dengan tepat. ISFJ, dia perfeksionis. Tuhan, bantu aku, jangan perfeksionis. Apakah aku sudah mengeja istilahnya dengan tepat? INFP atau fleksibel, Tuhan, bantulah aku menyelesaikan segala sesuatu yang telah aku mulai. INTP atau independen, Tuhan, bantulah aku untuk sedikit kurang independen, namun biarlah aku melakukannya dengan caraku sendiri. ESTP, dia pragmatis. Tuhan, bantulah aku untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakanku sekalipun hal-hal yang tidak kusengaja. ESFP, biasanya ramah. Tuhan, bantulah aku untuk menangani segala sesuatu lebih serius, lebih khusus, pesta dan hura-hura. ENFP atau antusias, Tuhan bantulah aku untuk tetap memusatkan perhatianku pada satu hal. Oh, tapi lihatlah ada burung yang sedang terbang. ENTP lebih inovatif. Tuhan, bantulah aku menetapkan prosedur pekerjaanku hari ini. Tapi tunggu sebentar, aku sesuaikan dulu beberapa menit saja. EATJ atau analitis. Tuhan, bantulah aku untuk tidak mencoba mengerjakan segala sesuatu. Namun bila Tuhan membutuhkan bantuanku, minta saja dan aku coba bantu. ESFJ, penolong. Tuhan, berilah aku kesabaran dan aku sungguh membutuhkan sekarang juga. ENFJ atau toleran. Tuhan, bantulah aku melakukan hal yang dapat kulakukan dan mempercayakan sisanya padamu. Apakah Tuhan tidak keberatan untuk membuat perjanjian ini secara tertulis? ENTJ atau organisir. Tuhan, bantulah aku agar bisa menjalankan suatu secara pelan-pelan dan tidak selalu tergesa-gesa dan terburu-buru. Amin. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya. Yang tadi terakhir adalah itu hanya beberapa contoh saja. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.